Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahibati, hafidhakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita. Ini adalah pertemuan yang ketiga dari pesan indah Ramadan 1441 Hijriah. Pada pertemuan yang ketiga ini, pesan indahnya adalah berpuasalah dari hal yang diharamkan oleh Allah. Ahibati, hafidhakumullah, sudah kita ketahui bersama bahwasanya berpuasa adalah menahan makan, minum, bersetubuh di siang hari bulan Ramadan dan seluruh yang membatalkan puasa di siang hari bulan Ramadan dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Tetapi kita juga harus ingat bahwasanya berpuasa bukan hanya meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, tetapi berpuasa juga meninggalkan hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Makanya hati-hati akan hal ini, karena terkadang seseorang berpuasa kemudian meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, makan, minum, bersetubuh di siang hari bulan Ramadan, tetapi ternyata pahalanya cuma dapat lapar dan haus setelah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan akan hal ini. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Laisa as-siyamu minal akli wasyurb, innama as-siyamu minal lagwi warrafath." Bukanlah berpuasa itu cuma menahan makan dan minum, akan tetapi sesungguhnya berpuasa adalah menahan dari perbuatan-perbuatan sia-sia dan rafath. Rafath, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab beliau Fathul Bari, al-kalamul fahish, yaitu ucapan yang keji, ucapan yang kotor, ucapan yang porno. Kemudian beliau mengatakan, wa huwa yutlaqu ala hadha wa ala al-jima' wa ala muqaddimatih. Dan dia adalah ucapan juga mencakup seluruh ucapan yang berkaitan dengan hubungan badan dan segala pendahuluan dari hubungan badan. Maka ketika berpuasa, kita harus menjaga dari ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang keji, ucapan-ucapan yang tidak pantas diucapkan oleh seorang muslim, apalagi saat dia sedang berpuasa. Wa ala dzikrihi minan nisa, termasuk juga, kata beliau, termasuk ucapan fahish adalah ucapan-ucapan yang berkaitan dengan penyebutan apa yang ada pada perempuan yang bisa menaikkan syahwat, yang bisa menggerakkan nafsu birahi. Maka orang yang berpuasa bukan hanya sekedar menahan yang mubah, makan, minum, bersetubuh, tetapi juga menahan lisan dari berkata-kata yang keji dan kotor. Kemudian di dalam hadis tadi disebutkan minal laghwi, yaitu berpuasa dari perbuatan yang sia-sia.
Ahibati hafizakumullahu ta'ala, berpuasa dari perbuatan yang sia-sia banyak contohnya. Di antaranya yaitu hal-hal yang sangat diharamkan saat berpuasa, seperti berkelahi, bertengkar. Kadang-kadang terkumpul rasa lapar, rasa haus, kemudian ada orang yang bikin masalah. Maka jaga kelakuan kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab." Jika pada hari salah seorang dari kalian berpuasa, maka janganlah dia berkata rafath. Sudah saya jelaskan tadi. Wala yaskhab. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari, as-sakhab al-khisamu ma'asiyah. Sakhab adalah bertengkar sambil berteriak-teriak. Makanya setelah itu Rasulullah SAW memberikan solusi agar kita tidak bertengkar. Fa in sabahu ahadun au qatalah falyaqul inni mru'un sha'im. Kalau seandainya ada orang ngajak bertengkar, ngajak berkelahi, menghina dia, mencaci dia, maka ucapkan. Ada ulama yang mengatakan ucapkan dengan lisan. Ada ulama yang mengatakan ini namanya maknawi, artinya jauhi. Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Ini salah satu perbuatan yang sia-sia. Kemudian, ahibati hafizakumullah, berpuasa bukan hanya sekedar menahan makan, minum, bersetubuh dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari dan seluruh yang membatalkan puasa. Tetapi juga menahan hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Di antaranya juga adalah yaitu berdusta, lisannya dusta, dan juga segala perbuatan yang mengkonsekuensikan kepada kedustaan, dan juga perbuatan yang tidak bermanfaat. Maka orang yang berpuasa harus menjauhi akan hal ini. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bih wal jahla falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan dusta, az-zur, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, qaulul kadhib, ucapan dusta, wal 'amala bih, dan perbuatan yang mengkonsekuensikan kepada kedustaan. Berarti dia termasuk menipu, mengoplos, memasukkan, memarkup, dan semisalnya. Dan juga al-jahla, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar dan Imam Nawawi, as-safa, artinya perbuatan sia-sia, perbuatan dari orang yang dungu. Maka Allah tidak memerlukan seseorang meninggalkan makan dan minumnya. Artinya puasanya nggak manfaat. Kenapa? Karena dia puasa-puasa, meninggalkan yang halal, tetapi masih mengerjakan yang haram. Maka hati-hati dusta, hati-hati perbuatan yang mengkonsekuensikan kepada kedustaan saat berpuasa. Hati-hati al-jahla, yaitu saat berpuasa mengerjakan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, tidak ada manfaatnya. Nah, termasuk di dalamnya bisa kita kiaskan yaitu ghibah saat berpuasa. Namimah, ghibah memindahkan ghibah menyebutkan keburukan seseorang di belakang. Namimah memindahkan pembicaraan orang lain kepada seseorang untuk menghancurkan hubungan orang lain dengan seseorang ini. Maka saat berpuasa, seseorang harus menjauhi perbuatan tersebut. Kalau tidak, yang puasanya cuma makan, minum, menahan makan, minum, bersetubuh, dan seluruh yang membatalkan puasa, maka puasanya nanti nihil, nol, bahkan tidak dapat pahala. Dan itu ada
bukan cuma wacana. Orang yang berpuasa cuma dapat lapar dan haus itu ada, bukan cuma wacana. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba shaim." Dalam riwayat yang lain, "Kam min shaim." Berapa banyak? Artinya sangat banyak. Hadzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Bagian dari puasanya cuma lapar dan haus. Maka kita tidak ingin seperti itu. Sudah menahan makan, minum, hal-hal yang mubah kita tahan, dan seluruh yang membatalkan puasa kita tahan dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Ternyata pahala puasanya nol. Kita tidak ingin. Nah, saya ingin membacakan perkataan menarik dari Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah di dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif. Kenapa orang yang berpuasa tetapi dapatnya cuma lapar dan haus? Beliau mengatakan, wasirru hadza, rahasianya adalah anna taqarruba ila Allah bitarkil mubahat la yakmul illa ba'da taqarrubi ila Allah bitarkil muharramat. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berpuasa, meninggalkan hal-hal yang mubah. Puasa itu kan meninggalkan hal-hal yang mubah. Meninggalkan makan mubah, kita tinggalkan demi puasa. Minum mubah, kita tinggalkan demi puasa. Bersetubuh mubah, kita tinggalkan demi puasa. Ini semua tidak akan sempurna sampai kita meninggalkan yang haram. Kemudian beliau mengatakan, faman irtakabal muharramat thumma taqarraba ila Allah bitarkil mubahat kana bimathabati man yatrukul faraidha wa yataqarrabu bin nawafil. Siapa saat berpuasa mengerjakan hal-hal yang haram, kemudian dia mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan yang halal, ini persis seperti orang yang meninggalkan sholat wajib, amalan-amalan wajib, lalu mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah. Maka ini tidak bermanfaat. Nah, maka hati-hati, puasanya bukan cuma makan, minum. Saya ulangi, bukan cuma berpuasa dari makan, minum, tetapi berpuasalah dari hal-hal yang haram. Karena Allah menginginkan saat kita berpuasa, kita pun juga bertakwa. Bahkan tujuan puasa adalah takwa. Dan salah satu takwa adalah meninggalkan hal-hal yang haram saat berpuasa. Selamat berjuang, meninggalkan hal-hal yang haram saat berpuasa, sebagaimana Anda berjuang menahan lapar dan haus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.